Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami dan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharur rasula. Katakanlah Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Al-Isra ayat 93. Berbicara tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumah beliau harus lebih dahulu membahas tentang sang suami dan rumahnya yang menaungi mereka. Rumah yang saya maksudkan bukanlah bangunan dan posisinya, tapi lebih pada kehidupan bersama yang berlangsung di dalamnya. Karena nyatanya rumah beliau bukan hanya satu buah rumah saja, tapi ada dua rumah. Yang pertama di Mekah, tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama istri pertamanya, memiliki anak, dan menghadapi perubahan besar dalam kehidupan bangsa Arab dan umat manusia secara keseluruhan. Rumah ini saya jelaskan dalam buku yang membahas tentang putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang kedua berada di Madinah, tempat bernaung seluruh ummahatul mukminin kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Membaca bisa menemukan penjelasan singkat tentang rumah pada pasal khusus tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dalam hal ini, karena Khadijah adalah istri pertama yang menempati rumah Nabawi, lalu disusul istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Hingga pernikahan beliau memiliki nilai sosial, politik, dan syariat yang tidak tampak di rumah pertama yang dimasuki Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kala masih muda dalam usia 25 tahun, ketika belum diangkat menjadi Rasul dan belum menerima wahyu. Dalam membahas tentang kepala rumah tangga yang menaungi para ummahatul mukminin, di sini tidak akan membahasnya dalam bentuk seperti sirah nabawiyah ataupun membahas tentang keluhuran-keluhuran abadi dan peristiwa-peristiwa monumental di dalamnya, namun lebih tertuju pada salah satu sisi di mana tidak ingin beralih pada sisi lainnya. Sisi yang dimaksud adalah Muhammad sebagai suami dan Nabi yang manusia, yang rumahnya menaungi para wanita mulia itu, dan dunia pribadinya sebegitu lapang untuk mereka semua. Namun mereka juga turut andil dalam kehidupan emosional dan dunia praktis beliau. Sulit sekali untuk membedakan antara kepribadian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami dan kepribadian beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Tidak seperti kehidupan nabi lainnya di antara para pengemban risalah, meski mereka semua sama-sama manusia. Tentang mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Al-ayah. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Yusuf ayat 109. Ini karena Islam menegaskan manusia para rasul sebagai salah satu atas kaidah, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gigih
untuk mengingatkan umatnya bahwa beliau adalah manusia, hamba Allah dan Rasul-Nya. Risalah tidak mencabut emosi manusia dalam hati beliau, tidak melucuti emosi-emosi tersebut dari nuraninya, juga tidak melepaskannya dari segala sesuatu yang dialami manusia pada umumnya, terkecuali dalam urusan dengan nubuwah, seperti Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Al-Kahfi ayat 110. Sosok manusia biasa yang merasa tentram bersama istri, sibuk mengurus anak-anak, mengalami segala hal yang dialami manusia pada umumnya, seperti memiliki rasa benci dan cinta, keinginan dan keengganan, takut dan harapan, rindu dan cinta, dan juga mengalami apa saja yang dirasakan manusia pada umumnya, seperti lelah dan letih, sakit dan mati. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ali Imran ayat 144. Andaikan Allah berkehendak, tentu menjaga nabinya dari sifat-sifat manusiawi dan menghadirkannya dari emosi yang dirasakan manusia, seperti sedih ditinggal mati anak-anaknya, menderita ketika ditinggal mati Khadijah, dan merasakan derita ketika menyebar berita dusta terkait Aisyah, agar kehidupannya selalu menang tanpa kenal lelah, terhindar dari pupus harapan, terhindar dari penindasan para musuh dan tipu daya kaum munafik dari kalangan pengikutnya. Namun, ketentuan Allah terhadap Rasul-Nya sudah berlaku sejak dulu kala. Qul la umliku li nafsi naf'au wala dharrau illa ma syaa Allah walau kuntu a'lam al-ghaiba la astaghfartu minal khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak fadarat bagi diriku kecuali orang yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf ayat 188. Kandungan ayat ini sangat memuliakan umat manusia, karena Nabi dan Rasul termasuk dalam golongan mereka. Sebelum itu, Allah memuliakan manusia dengan memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam, ayah manusia, Abul Bashar. Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW tidak sama seperti manusia lain, karena Allah memilihnya di antara seluruh makhluk sebagai penutup para nabi. Dan Allah mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Ia adalah manusia yang rasul. Inilah titik sulit dan bagian rumit dalam pembahasan tentang Muhammad SAW dalam kehidupan emosional dan rumah tangga, karena saat membahas sisi kepribadian Muhammad ini, tidak lupa bahwa ia adalah seorang nabi pilihan. Dan kalimat pertama Islam adalah kesaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah. Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.
Ada faktor lain yang semakin mempersulit topik permasalahan ini. Kita melihat dua kepribadian yang menyatu dalam dirinya dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan Allah tidak membiarkan Rasulnya menjalani kehidupan pribadi seperti yang dilakukan orang lain. Karena ia selalu menerima perintah-perintah Allah, bahkan dalam urusan rumah tangga yang sangat pribadi sekalipun. Sehingga hubungan beliau dengan istri-istri beliau kadang juga merujuk pada arahan samawi yang jelas. Ujian penyebaran berita dusta misalnya baru teratasi ketika turun wahyu yang menyatakan Sayyidah Aisyah terbebas dari segala kebohongan yang dituduhkannya kepadanya oleh oknum-oknum yang sengaja menyebarkan keburukan dan menuduhnya berbuat serong. Contoh lain, pernikahan beliau dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy tidak akan terlaksana andai saja tidak ada teguran yang diturunkan Allah kepada beliau, di mana Allah tidak menyukai Muhammad menutup-nutupi sesuatu di dalam dirinya. Yang pasti akan Allah tampakkan dan merasa takut kepada manusia terkait pernikahan beliau dengan wanita yang dicerai anak angkat beliau, padahal Allah lebih patut untuk ditakuti. Seperti itu juga perceraian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Hafsah yang dikhawatirkan sangat berdampak pada ayahnya Umar bin Al-Khattab. Lalu malaikat yang dipercaya menyampaikan wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perintah Allah agar merujuk Hafsah karena kasihan terhadap Umar. Demikian halnya ketika istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa susah lantaran kehidupan yang keras yang beliau terapkan kepada mereka terkait hal ini, turunnya firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 27-28 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Perilaku istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tunduk pada tuntunan keteladanan dan tanggung jawabnya yang rumit dan sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32-34 yang artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Sebagian di antara poin-poin di atas sudah cukup menjelaskan betapa sulit memisahkan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami dan kepribadian beliau sebagai seorang nabi. Lelaki seperti apa kiranya Nabi Islam ini? Suami seperti apa gerangan yang di dalam rumahnya menyatukan sejumlah wanita terhormat dan mulia dengan latar belakang yang berbeda, asal-usul yang berbeda, dan dengan tingkat usia dan wujud rupa yang juga berbeda. Mungkin kita bisa mengetahui setelah melalui sedikit jerih payah
ciri-ciri istimewa beliau ketika masih muda kala mendampingi kedua paman beliau Abu Thalib dan Hamzah ke rumah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid untuk merayakan pesta pernikahan beliau dengan Khadijah pada tahun 15 sebelum kenabian. Saat itu beliau hanya manusia biasa sebelum menjadi rasul, meski sudah disiapkan untuk menjadi nabi dan rasul. Beliau adalah seorang pemuda Quraisy dari keluarga Hasyim yang memiliki keturunan terhormat. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim yang menghebohkan Mekah karena kisah penebusannya dari penyembelihan dan kesetiaan ayahnya dalam memenuhi nazar. Kisah mengharukan ini mengingatkan kembali peristiwa Az-Zabih pertama, yaitu Ismail bin Ibrahim, kakek bangsa Arab Adnan, dan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Qusay, wanita Quraisy terbaik dari sisi nasab dan juga kedudukannya. Tahun-tahun pertama kehidupan beliau lalui dengan pedalaman Bani Sa'ad hingga pendidikan ala pedalaman ini memberikan corak tersendiri dalam kepribadian beliau. Di samping juga memberikan kesehatan jasmani rohani, kekuatan akhlak dan kefasihan lidah. Selain itu, kehidupan keras beliau sebagai anak yatim setelah itu juga memberikan kekuatan, kesabaran dan memiliki rasa tanggung jawab sejak dini. Saat masih kecil, beliau bepergian bersama paman beliau menuju Syam, sehingga memberikan wawasan luas kepada beliau dan juga membekali pengalaman tentang dunia dan pergaulan dengan banyak orang. Sehingga saat masih muda, beliau sudah menjadi seorang lelaki matang, tangguh dan sabar. Pengaruh-pengaruh lingkungan pedalaman tampak dengan jelas dalam kepribadian beliau. Dan tinggal di tanah haram juga berpengaruh pada kesucian hidup dan perilaku yang tampak pada beliau. Mengingat tanah haram adalah tempat berkumpulnya jemaah haji dan tempat domisili kabilah yang memegang jabatan-jabatan keagamaan serta kepemimpinan Arab secara keseluruhan. Kabilah ini, Quraisy, punya kebiasaan mengadakan dua perjalanan musim panas dan perjalanan musim dingin. Di sisi lain, akan beliau juga menunjukkan pengalaman hidup yang serius dan bekerja keras. Akhlak beliau menunjukkan sifat-sifat keluarga besar Hasyim Quraisy yang tidak dirusak oleh waktu luang ataupun harta benda dan juga tidak mengalami dampak buruk hidup nikmat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah